Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di PPKM, Para Paman Kopi Misteri. Balik lagi malam ini kita akan berbeda konsep lagi karena kita sudah kedatangan narasumber yang kemarin. Dan juga kita masih di tempat yang sama, di mana Hul? Di angkringan kita. Angkringan kita ya. Terima kasih sponsor yang 2 kali. Malam ini kita akan membahas sedikit lagi masalah horor ya. Soal podcast cerita horor di gunung. Sekarang bintang tamu kita, silakan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Danu Naparin, tinggal di Pembataan. Itu aja. Oke, Muhammad Danu Naparin. Ya, Danu biasanya. Panggil Danu ya. Oke, Danu, malam ini mungkin ada sedikit yang akan disampaikan oleh Danu ya. Masih sekitaran cerita horor kan ya? Ya, ada sedikit kejadian mistis lah. Jadi kisah horor malam ini mungkin bisa dijelaskan dulu di daerah mana? Sebenarnya lokasinya itu ya kami itu kan ngecamp itu ada sekitar 3 orang. Lokasinya di gunung apa? Lokasinya di gunung. Di apa namanya? Di gunung, bukan gunung sih itu. Bukit Riam Harway lah. Harway, Tabalong, Mas Tabalong ya? Masih Tabalong di Kalimantan Selatan ya. Oke, Danu itu berangkatnya jam berapa, bersama siapa? Awalnya itu kan kami berangkat bertiga tuh. Bertiga itu sekitar jam 5 ya kira-kira. Itu aku, Daud sama Fikri. Ya, dari sini sekitar jam 5 sore lah kira-kira. Terus sampai sana sekitar jam 6 lah, 6 kurang 10 menitan. Dari jam 3 sore sampai jam 6? Enggak, jam 5 sore sampai jam 6. Oh, jam 5 sore sampai jam 6. Berarti sekitar 1 jam ya? Ya, karena sebenarnya kan dekat aja, cuman kami ada rada santai lah jalannya. Nikmati ya? Ya, nikmati, kan kapan lagi nih mau healing gitu. Oke, oh jadi konsepnya healing. Konsepnya healing aja. Soalnya kan udah penat di kota. Terus pengen ngerasain udara gunung. Iya. Beban. Dan kebetulan juga sudah lama nggak muncak-muncak gitu. Dan si Daud ini ngajakin, yuk kita ke Bukit Riambanin katanya. Ya udah gas katanya. Tapi sebelumnya udah pernah naik gunung belum? Udah pernah ya. Sebelumnya di gunung mana? Ada sih beberapa gunung. Kalau di Plehari ada sekitar 3 kali kalau nggak salah. Terus di Banjarbaru itu sekitar 2 kali. Di Bukit Sapi ya? Bukit Sapi. Teletubbies. Wah, jauh. Tapi jauh. Banyak sapinya di situ. Iya itu bisa. Jadi dibilang tuh Bukit Teletubbies tuh antara Bukit Sapi sama Bukit Teletubbies. Jadi ada hubungan apa sapi sama Teletubbies? Oke, jadi ini yang dikisahkan adalah di Bukit Riambanin ya? Ya, yang di Riambanin. Silakan, Mas Danu, ceritanya. Jadi kami awalnya kan berangkat tuh jam 5 sampai sana jam 6. Yeah. Jam 6 itu kita tuh nunggu tuh lagi di di tempat yang jaga tempat situlah. Oh, nunggu. ada ini ya, ada penjaganya. Stopnya ya. Awal ya. Terus rencananya awalnya memang bukan mau ke Bukit Riambaninnya. Naiknya bukan mau ke Bukit Riambanin, cuman naik lagi ke Bukit Batu namanya. Tapi berhubung penjaganya itu nggak ada, kami tunggu sekitar setengah jam lah, hampir mau maghrib. Daripada kemalaman kata kami itu naik sama dirikan tenda mending yang dekat-dekat aja kata kami gitu. Jadi nggak lama habis itu kan berangkatlah naik itu ya sekitar setengah jam lah paling enggak. Setengah jam ya? Ya setengah jam lah kira-kira. Tuh awalnya nggak ada kejadian apa-apa, cuman waktu sampai di atas itu kan maghrib tuh. Sekitar jam 6:30 ya? Sekitar jam 6:30 lah. Hampir jam 7 malah. Naiknya tuh udah. Oh, berarti udah habis maghrib ya? Udah gelap berarti ya? Sudah gelap banget. Gelap banget. Jadi santai bentar kan istirahat, dirikan tenda. Nah, kejadian awal itu sebenarnya kejadiannya waktu
mendirikan tenda tuh. Kejadian awal banget itu yang ibarat apa namanya udah ada interaksi lah misalnya. Berarti pas naik itu gak ada kejadian apa-apa ya pas mendaki itu ya? Pas mendaki gak ada sama Nggak sekali ada kejadian. Oke. Cuman yang ngalaminnya bukan aku pribadi, si Daud namanya Daud. yang ngalamin pertama kali itu. Oke. Cuman gak cerita. Itu kan waktu asik-asik nih. Kami mendirikan tenda, katanya ada suara langkah kaki di belakangnya. Oke. Di belakangnya. Nah, awalnya kan kami berenam tuh mau berangkat. Mau berangkat. Cuman ya ada beberapa teman yang gak jadi berangkat itu. Nah, kami kira si orang itu yang datang, Oh. yang jalan. Terus dilihat ke belakang, oh kok nggak ada. Oke. Katanya gitu. Terus beberapa langkah, paling sekitar 4 langkah kalau nggak salah katanya. Tapi di situ tidak ada pendaki lain. Nggak ada, Nggak cuman ada. kami. Cuma kalian ya di situ. Cuman kami bertiga aja doang. Dan itu dicek memang nggak ada orang sama sekali. Nggak ada warga sekitar pun nggak ada. Nggak Soalnya ada. malam itu di kampung di situ ya, dekat-dekat situ ada acara katanya. Kalau boleh tahu itu tepatnya pada malam apa? Tepatnya pada malam Minggu. Malam Minggu ya. Malam Minggu. Malam Minggu itu. Yang aneh emang ya nggak ada orang memang. Selain kami bertiga lah. Padahal Situ. weekend ya. Iya, padahal weekend. Biasanya kata teman aku yang Daud itu katanya biasanya banyak orang nih. Tapi entah kenapa pas malam itu sepi ya. Ya, pas malam itu sepi banget. Hmm. Terus habis itu kan habis kejadian yang langkah kaki itu, oh kami masih positif aja nih, positif aja masih, oh paling mungkin kayak binatang lah, Oke. binatang. Positif aja tuh, dirikan tenda, siap-siap buat prepare makan. Nah, selama nyiapkan makan sampai sekitar jam 12-an lah kalau nggak salah. Itu membangun tenda jam berapa kira-kira? Itu sekitar jam 7-an lah. Jam 7 ya. Jam 7 malam. Itu ya satu kali doang itu. Berarti masih santai ya? Masih santai mendirikan tenda. Ya, masih kayak santai banget lah. ngobrol biasa. Jadi, nah sewaktu itu kan kami udah diri tenda, nesting udah disiapkan buat prepare makan malam. Prepare makan malam kan gantian tuh. Itu cari kayu bakar. Ya biasalah kayak pendaki-pendaki lain lah. Tuh. Nah, waktu itu kan sekitar jam 12 nih. 12 Selang langsung lah. Jam 12 itu selama kejadian itu nggak ada apa-apa. Nah, waktu jam 12 yang puncak-puncaknya. Jadi kami kan bertiga tuh. Nah, yang satu itu memang udah ngantuk banget, tidur duluan. Oh, Jadi tidur duluan. tidur duluan. Jadi sisa kami berdua di depan depan tenda nih. Bicara-bicarain lah, ngobrol-ngobrol terus, rokok-rokok santuy. Nah, kejadian pertama itu waktu mau keluar tenda. Awalnya kami memang bertiga di dalam, terus mau ngerokok keluar. Waktu buka resleting. Nah, resleting tenda itu sudah dengar awalnya suara suara orang. Cuman suara orangnya itu kayak walkie talkie tuh. Oh, kayak sayu-sayu iya. gitu. Itu nggak jelas apa yang dibicarakannya. Oh, tapi ada suara ya. Ada suara jelas banget. Pokoknya kayak nggak ada inti suara gitu. Kayak sembarang ini. Nah, ya gitu, Kayak kayak gitu ya. komat-kamit nggak jelas lah pokoknya. Itu kejadian pertama. Oh, aku masih paling hayal. Halu lah ibaratnya kataku. Itu suaranya jauh apa dekat kedengaran? Deket banget, Deket banget. banget dekatnya. Ibaratnya tuh ini tenda paling sekitar 10-5 langkahan lah. 5 langkah lah. Berarti kenceng banget suaranya ya? Kenceng banget. Suaranya tuh suara itu Bang yang HT. ya HT. Diperkirakan itu kayak suara cowok atau cewek? Suaranya itu lebih berat sih kayak Cowok ya? kayak cowok. Berat banget suaranya, cuman gak jelas apa ngomongannya. Awalnya kan kukira mungkin orang penduduk nih, mungkin jaga-jaga kan. Soalnya kan kami bilang emang mau naik kami. Nah terus gak lama kan keluarlah kami. Itu aku aja dengar tuh, si Daud belum dengar katanya. Terus duduklah kami sambil ngerokok, bicara-bicara santuy, ngobrol.
Nggak lama, sekitar ya 1 jam lah kira-kira. Kami ngobrol-ngobrol tuh sambil santuy. Ada lagi suara gitu. Suara HT itu lagi. Suara HT itu lagi. Oke. Cuma masih nggak jelas suaranya. Masih nggak jelas apa yang anunya. Apa yang dibicarakannya. Dibicarakan. Tapi itu. udah mencoba untuk fokus belum mendengarkan itu? Enggak juga, karena ya positif aja sih. Lebih ke kita lagi di gunung nih, di alam bebas. Kalau Mungkin suara dari mana gitu. Ah. Cuma suara itu dekat banget ya. Dekat banget. Dekat banget suaranya itu. Terus kan habis dengar suara yang kedua, si Daud ini kencing samping. Nah, ini dari sudut pandangnya si Daud katanya lagi nih, waktu kencing. Itu kan di depan itu kan apa namanya? Jurang tuh. Iya, Jurang. Nggak ada pohon sama sekali. Itu waktu kencing dia lihat sebelah kanan, katanya ada orang berdiri. Sebelah kanan. Ada itu posisinya jurang. Posisinya jurang. Jurang. Kan nggak mungkin tuh orang berdiri kayak gini di jurang. Iya. Di pohon juga nggak ada di situ. Kecuali terbang. Nah, kalau Oke. Tapi Daud itu ketakutan nggak di situ dia? katanya sih masih positif, mungkin pohon. Cuman faktanya nggak ada pohon di situ. Iya, karena jurang ya. Jurang, kecuali yang di sebelah kanan ya. Di sebelah kiri memang ada beberapa pohon berdiri. Cuman yang sebelah kanan itu kosong. Karena posisinya gelap, jadi kayak samar-samar. Iya, samar-samar. Samar-samar gitu. Hitam katanya. Ya Itu udah. langsung diceritain sama Daud malam itu. Enggak. Oh, dia. Enggak, Oke. waktu kami turun aja itu. Oke. Ya, lanjut. Terus Daud balik. Waktu Daud balik kan duduk lagi nih kami ngobrol-ngobrol lagi. Nah, waktu ngobrol itu entah kenapa aku lihat ke depan gini kan persis banget di depanku tuh, nah. Ada orang yang ngeliatin. Ada orang yang ngeliatin. Iya, Kayak sambil melotot gitu. melotot. Ya, bukannya melotot sih. Kayak Bentuknya itu gelap hitam lah pokoknya. gelap hitam tapi kayak Cum- pandangannya tuh kosong lurus mandang. Wajahnya terlihat jelas. Wajahnya nggak ada terlihat jelas. Oh, oke. Cuman mata itu terangnya kayak gimana kalau kucing yang di center. Yang oke. hijau agak hijau gimana? Hijau stabilo gitu kan. Iya, kayak Mantul. gitu. Oh, kayak ada pantulan dari kayak kucing disenterin lah. Nah, ya kayak Nyala gitu. ya. Cuman kan kami pencahayaan itu di dalam tenda aja lagi nih. Itu pun redup. Jadi nggak mungkin yang sampai kelihatan jelas gitu. Warnanya hijau ya, bukan merah ya. Bukan hijau sih, lebih ke Kayak- putih gimana gitu ya. Oh, putih. Putih, tapi jelas dua matanya. Jelas banget itu lama banget ngeliatin sambil lihat-lihatan gitu aja terus. Masa? Itu nggak ada rasa takut di situ. Sebenarnya ada aja rasa takut, cuman ya tahan aja nih. Penasaran juga ya. Ah. Orang lain. Iya, apa tuh gitu. Apa Nah, tuh? Iya. Terus nah, abis itu kan sekitar tatap-tatapan itu sekitar mungkin setengah jam lah kira-kira. setengah jam ya. Wah, Oh. lama juga ya. Lama banget diam aja di situ Tapi orangnya. kalian nggak mencoba untuk interaksi dengan orang itu? Nggak berani sih, lebih nggak berani. Soalnya kan kalau kayak gitu takutnya kan si Fikri ini kan baru Baru muncak sekali. baru ya? muncak pertama kali. Kalau ada kejadian gitu takutnya minta pulang. Ya Iya. trauma lah. Kan nggak lucu ya malah minta Nggak lucu. Jadi kami diem aja. Cuman yang ngelihat aku ngelihat ada bayangan hitam tuh cuman aku. Cuman aku, si Daudnya itu nggak ada. Nggak ngelihat ya? Nggak ngelihat katanya. Itu langsung kamu ceritain di situ. Enggak juga, pas waktu turun itu nggak berani aku cerita di atas. Oke. Habis Tapi itu memang dalam keadaan sadar ya? sadar banget malah. Sadar banget. Ya. Tapi kayak kaku, kosong pikiran gitu natapnya. Yang akunya ya? Iya. Enggak juga, kan sambil ngobrol-ngobrol. Oh, sambil ini. ngobrol. Cuman Itu berdirinya posisinya jauh apa dekat? enggak juga jauh banget sih. Ya kalau kira-kira dari sini ke depan situ lah tuh di yang tuh kayak pohon gitu tuh lah. Nah, kayak gitu. sekitar Cuman lurus. 3 Cuman meter lurus. ya. Ya sekitar 3-4 meteran lah. Ya sekitar 20 langkahan. Dan posisinya pun itu jurang. Di depan. Jurang lagi. Jurang lagi. Kalau itu kan tempatnya rem bukitnya itu di sekitarin jurang. Iya di ibaratnya di Tanjung ya, ibaratnya di jorok apa ibaratnya? Di ujung lah ya. Iya, di ujung. Nah, di situ juga yang kejadiannya kelihatan.
Dan itu besarnya sama kayak manusia atau lebih besar? Kalau kayak manusia lebih ke orang luar negeri dah kayaknya. Oh, 2 meteran ya. Tinggi emang. Itu tinggi ya orangnya. Cuman Itu ya posisinya berdiri. persis banget berdiri. Itu ya lama itu tata-tatan. Apaan itu? Apaan kata bukan. Lama banget. Sebenarnya waktu itu kan ngobrol-ngobrol masih ngobrol. Ada aja terus orangnya di situ sambil ngobrol. Gak lama kan sekitar jam 2:30 apa jam 3 kalau gitu kalau nggak salah. Masuklah kami dan orang itu pun masih ada di situ. Masih ada. Masih ada. Enggak. Nggak bergerak sama sekali. Oke. Liatin aja gitu. Terus kan masuklah kami masuk. Nah waktu mau masuk itu bunyi HT yang ketiga. Oke. Kita jeda dulu ya. Nah. Mungkin ya. Ada break sebentar karena ada sesuatu ya. So, tungguin aja. Oke, kita balik lagi di channel podcast kita. Sorry tadi kita break sebentar ya. Oke, tadi sampai mana Mas? Sampai Masuk tenda. ya masuk tenda ya. Oke. Nah jadi kan itu waktu masuk tenda tuh mau masuk tenda lah kasarnya. Orang yang hitam itu kan masih ada tuh di situ. Ya. Masih nongkrong lah ibaratnya di situ. Masih Asik. memantau ya. Ya memantau. Oke. Masih mantau. Masih saya pantau. Nah masih mantau kan itu kami masuk lah. Masuk. Bunyi HT yang ketiga. Kedengeran. Bunyi HT lagi. Nah cuman yang bunyi HT ketiga ini aku sama Daud dengar. Oh sebelumnya Daud nggak dengar? Katanya dengar juga, cuman nggak bareng. Oh nggak bareng. Oke. Nggak bareng. Nah yang waktu mau masuk itu bareng dengarnya. Set waktu masuk tenda, suara kan bingung. Terus nyeletuk nih si Daud. Dengar suara kah? Katanya. Kataku nggak ada kan, refleks langsung. Padahal dengar juga. Nah waktu itu kan dalam tenda itu sekitar ya jam 3 itu waktu mau hujan udah di situ mau hujan. Nah waktu semau hujan itu aku dengar suara langkah kaki, cuman langkah kakinya itu kayak plek nyeret Enggak ya. ya nyeret kayak kayak cacat lah kakinya satu. Oke. Itu tuh deket banget. Ini kan posisinya nih, posisi kami tidur ya. Fikri, aku sama Daud. Nah, di yang yang kaki jalan itu dari depan sebelah Daud ini, sebelah kirinya mutar ke belakang. Jadi mengelilingi tenda ya? Tapi nggak sampai ngelilingin banget. Kayak separuh. Paling gitu. separuh aja lah, kira-kira. Itu jelas banget suaranya. Cuman diam aja tuh, diam aja lah pokoknya. Karena kemungkinan takut lah ya. Diam pokoknya gitu. Diam aja. Ibaratnya dia tuh jalan kaki satunya diseret gitu ya. Set gitu. Iya, diseret. Itu dari jauh tuh dengarnya. Terus mendekat suaranya gitu. Oh tambah dekat suaranya. Itu gak berselang lama kami masuk ke tenda itu kejadiannya. Paling sekitar 10 menitan lah. Udah suara gitu kan. Nah, waktu itu kok sehabis suara itu puncaknya yang kejadian diganggu banget lah menurutku. Langkah kaki ngilang beberapa detik, tenda digoyang. Tenda goyang lagi. Tenda digoyang. Goyangnya itu bukan angin itu nggak ada sama sekali. Tapi tenda goyang. Tapi tendanya goyang banget. Goyangnya tuh kayak gimana ya? Kayak anak-anak yang jahil. Gitu. Jadi nggak pelan gini nggak. Enggak. Gitu. Iya. Nah itu kan waktu waktu tenda goyang itu refleks tuh. Aku kan lagi rebahan refleks banget tuh bangun. Langsung bangun. Si Daudnya ini kebangun juga kan. Tatapan nih. Apa nih? Angin nggak ada apa-apa. Sambil senyum-senyum kan. Rebahan lagi. Si yang satunya itu Tidur dari awal sampai kejadian itu dia nggak tahu apa-apa. Nggak tahu apa-apa sama sekali. Berarti tidurnya pasti sambil ngorok. Enggak juga. Sambil ngorok. Banyak banget ya. Ya hampir banyak sih menurut kejadiannya memang. Nggak maksudnya tidur temannya itu nyenyak banget ibaratnya nggak Gak keganggu kerasa. sampai Iya. suara kayak gitu sampai
tenda digoyang pun nggak bangun gitu. Nggak tahu juga aku pokoknya sekitar jam 11-an tuh udah tidur aja dia. Oke. Puncaknya ya itulah yang digoyang. Nah, sehabis puncak digoyang tenda itu nggak ada lagi kejadian sampai pagi. Cuman ya aman-aman aja udah sampai pagi itu. Nggak ada kejadian apa-apa lagi. Nggak ada. Setelah digoncang 10 menit setelah masuk sekitar jam 4 ya. Sekitar Yang sekitar lah. Berhenti ada gangguan sampai pagi. Ya. Dan itu pun kebetulan waktunya hujan lebat banget. Lebat banget. Jadi ya nggak ada suara-suara apapun, nggak kedengaran lagi lah, paling suara hujan-hujan gitu doang. Dan itu habis itu nggak ada sakit atau demam gitu, nggak ada, sehat semua malah. Berarti turun baru sampai rumah baru cerita. Ini kan kami turun terus naik motor, di motor cerita. Dan nggak tahan lagi. Enak Denger lah tadi ini apa malam kemarin kata lu gini. Oh sama katanya gini. Berarti kayak pengalaman naik bukit ngeri-ngeri sedap gitu ya. Luar biasa sih. Iya. Kalau aku nemuin kayak gitu ya mending turun ya malam itu ya kalau awam ya. Kalau turun pun juga beresiko sih menurutku. Iya sih malamnya. Malam banget kan sekitar jam 3-an lah. Sedangkan kami gak punya headlamp itu saat itu. Nggak ada headlamp. Iya sih, bahaya sih. Iya, bahaya. Tapi nggak ada nyalain api unggun apa gitu deh. Api unggun itu cuma kan apa namanya? Dari habis diri tenda sampai sekitar jam setengah 12-an itu. Oh, nggak ditinggal ini ya. Memang Oke. Pas prepare makan tuh nyiapin apa aja? Kalau prepare makan sebenarnya kayak apa namanya, kayak telur itu kami nggak bawa sama sekali. Iya, biasa pantangan sih telur ya. Telur terus kayak ikan asin yang bau-bauannya menyengat banget lah. Kayak apa namanya, terasi itu nggak pernah kami bawa sama sekali. Cuman sayur kami bawa, sayur pun itu oseng-oseng sedikit, terus nugget sama bikin nasi. Nggak ada ibaratnya yang terlalu bau-bauan yang mengundang orang lain lah, orang sebelah lah kan. Sebelah ya. Itu ibaratnya ya ramai juga di situ ya. Oke, mungkin dari Rahul, kalau dari sudut pandang Rahul nih kira-kira apa sih gangguan itu? Ya sebenarnya kalau dari sudut pandangku sih kayak mereka tuh kayak mau nunjukin eksistensi mereka. Karena pas makan ada kan nawarin. Itu makan tuh kami nawarin aja udah padahal. Tapi kok diganggu ya? Mungkin dan juga suara radio ya, kita belum pernah nemuin sih ya. Iya, tapi kalau aku sih di gunung biasa kalau soal dengar suara radio sama langkah kaki. Soalnya kalau di hutan belantara biasanya suara langkah kaki sama suara kayak HT pokoknya HT yang itu sudah biasa. Itu antara kalau enggak genderuwo ya jin biasanya. Gitu. Dan yang soal mata putih tadi itu pasti jin. Si jin. Fix jin. Jin apa jenisnya itu? Ya kalau jin apa sih? Kayaknya jin penjaga. Jin penjaga hutan di situ. Itu sebaiknya kita memang diam ya, sebaiknya kita memang diam, jangan nantang atau apapun, karena apabila ditantang malahan dia bakal nyerang kita. Dan kadang mereka itu mancing ya. Kalau mereka tahu kita bisa ngelihat, wah tambah ini ya, susah ya. Kadang kesurupan ya. Iya, malahan makin parah. Dan jam aktifnya itu biasanya kalau di gunung atau di hutan itu dari jam 12 sampai jam 4 pagi. 12 sampai jam 4 pagi ya. Setelah itu nggak ada lagi. Kalau memang hutan itu belum pernah dijamah atau dimasuki oleh manusia, biasanya dari jam 5 sore sampai jam 4 pagi. Wow. Itu lebih ngeri. Mereka excited banget. Iya, soalnya pas kami berburu dulu, ya kayak gitu. Dalam hutan banyak gangguannya. Dalam hutan itu cuma boleh bawa mie sama beras, itu aja. Dan makan tuh harus bertawaran ya kalau orang bilang, orang Kalimantan bilang ya. Oke. Terima kasih untuk Bang Danuk ya. Mas Danu malam ini terima kasih untuk ceritanya. Mungkin nanti ada part 2 ya. Insya Allah di gunung apa tadi? Tengkorak. Di Tahura ya. Tahura ya. Sultan Adam.
Di Banjarbaru sih itu kejadiannya. Habis Gunung Bukit Sapi. Bukit Sapi. Oke, terima kasih buat Mas Dano sekali lagi. Mungkin juga nanti Rahul ada podcast yang kita sambung ya kemarin ya. Iya, soalnya Kemarin tiba-tiba videonya ya biasalah ya. Iya. Kita sudah sering konten ya, kayak kemarin konten tiba-tiba videonya hilang gitu udah biasa sih. Tapi untuk kalau konten mungkin nggak bisa diulang, mungkin podcast bisa ya. Iya, aman. Terima kasih Pak Mas Danu, Rahul juga terima kasih dan teman-teman yang ada di sini terima kasih juga buat angkringan kita. Yang mau nongkrong di sini silahkan aja, tepatnya di sebelah Masjid Pancasila di depan Polres. Depan Polres dekat Pendopo ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga apa yang kita ceritakan malam ini bisa menemani hari-hari kalian, bisa menjadi referensi buat kalian juga untuk naik gunung. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Salam PPKM. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dan juga yang mau punya cerita, punya cerita horor atau apa, bisa hubungi kita lewat DM atau di YouTube kita langsung komen ya. Di Instagram juga. Apa Instagram Rahul? Para Paman Kopi Mister. Oke, jangan lupa subscribe dan like juga ya. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.